وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, as-saimin was-saimat, a'azani Allah wa iyyakum. Menggantikan Al-Ustaz Ahmad Susilo hafizahullah ta'ala yang qadarullah berhalangan hadir, kita angkat tema meraih kebahagiaan hidup. Karena setiap orang pasti ingin hidupnya bahagia. Tidak ada satupun orang yang ingin sengsara dan celaka. Dan ini terbukti, setiap orang mencari-cari yang namanya kebahagiaan, berusaha juga untuk menjauhi setiap jalan yang dapat menjerumuskan dirinya kepada kesengsaraan. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, berdasarkan kenyataan yang kita lihat, ternyata cara pandang orang itu beraneka ragam di dalam mencari kebahagiaan. Di antara mereka justru ada yang mencari kebahagiaan dengan menempuh jalan yang sebenarnya justru akan mengantarkan dia kepada kesengsaraan. Iya. Jadi dia pengen mencari kebahagiaan, tapi yang dia peroleh justru kesengsaraan. Karena dia tidak mengetahui jalan menuju kebahagiaan. Misalnya, di antara manusia ada yang mencari kebahagiaan dengan cara minum khamar. Ya. Dia menyangka setelah minum khamar, kemudian dia mabuk, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ada juga orang yang mencari kebahagiaan dengan mengkonsumsi narkoba, misalnya. Dia menyangka dengan mengkonsumsi narkoba, setelah itu dia akan merasakan kesenangan, kebahagiaan. Iya. Makanya kalau kita tanyakan kepada mereka, kenapa minum khamar? Kenapa mengkonsumsi narkoba? Iya. Kenapa mengumpulkan harta yang haram? Kenapa korupsi? Maka jawaban mereka sama. Kami sedang mencari kebahagiaan. Ya. Kami ingin menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Kami ingin menghilangkan kesedihan. Ya, gundah gulana, kegalauan, dan seterusnya. Dan memang benar, ada di antara mereka yang merasakan kebahagiaan, ya, memperoleh kesenangan ketika melakukan hal-hal yang diharamkan tadi. Dia benar-benar mendapatkan kelezatan, kesenangan. Tetapi ketahuilah bahwa itu hanyalah sementara sifatnya. Kesenangan, kelezatan yang mereka rasakan sementara, dan itu sifatnya semu. Karena apa? Setelah itu akan datang kesedihan yang bertubi-tubi dan terus-menerus. Berarti kesenangan yang diperolehnya dengan cara yang seperti tadi disebutkan, itu hanyalah kesenangan semu. Dan setelah itu akan datang kesedihan dan gundah gulana yang tidak ada henti-hentinya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, setiap kelezatan, kesenangan yang diperoleh oleh orang dengan cara melakukan yang haram, itu akan sirna. Ya, yang tersisa hanyalah apa? Kehinaan dan kerendahan. Yang tersisa hanyalah dampak negatifnya. Hanyalah keburukan. Ya, jadi tidak ada kebaikan pada suatu kelezatan yang apabila setelah itu akan mendatangkan azab, api neraka. Na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada juga orang yang menganggap kebahagiaan itu dapat diraih dengan banyaknya harta. Sehingga dia akan terus berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nggak peduli halal haram.
apakah dengan cara riba, atau dengan cara menipu, atau dengan cara korupsi. Yang penting apa? Bagaimana caranya supaya dia memperoleh harta yang banyak sehingga dia akan bahagia dengan itu. Begitu dia menganggap. Iya. Ada juga yang menganggap bahwa kebahagiaan itu dapat diraih dengan tingginya strata sosial atau tingginya jabatan atau dengan banyaknya pengikut. Padahal ketahuilah bahwa kebahagiaan yang hakiki dalam konsep Islam bukan dengan itu semua. Ya. Tidak ada seorang pun yang akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Di dalam Al-Qur'an di antaranya di surat An-Nahl ayat 97. Sebentar. Ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan amalan saleh, melakukan ketaatan, apakah dia dari kalangan laki-lakinya maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia di dunia. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami akan berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia. Jadi berdasarkan ayat ini, surat An-Nahl ayat 97, kebahagiaan yang sebenarnya adalah manakala orang itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan yang benar. Iya. Lalu setelah itu dia beramal saleh sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Nah, orang yang seperti inilah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan di dunia dengan kehidupan yang bahagia. Dengan kehidupan yang baik, dia akan ridha dengan segala ketetapan takdir Allah. Dia akan memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya dan tidak tergiur dengan apa yang ada di tangan orang lain. Iya. Dan dia pun akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala menuju ketaatan dan amal saleh. Nah, ini balasan di dunia. Sedangkan di akhirat Allah pasti akan membalasnya dengan pahala yang jauh lebih baik daripada ketaatan yang telah dia kerjakan, daripada amalan saleh yang telah dia kerjakan ketika di dunia. Iya, nggak sebanding memang sih. Balasan di akhirat misalnya surga, nggak senilai dengan amalan ibadah yang kita kerjakan. Pahala dari Allah berupa surga dan kenikmatan lainnya itu jauh lebih baik. Makanya di sini dikatakan walanajziyannahum, nanti di akhirat kami akan beri mereka pahala ya dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada amalan yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada kisah yang disebutkan di sebuah majalah yang memberitakan tentang suami istri mu'allaf baru masuk Islam. Kemudian mereka berdua berangkat ke Mekah untuk menunaikan umrah dan bertepatan di hari Jumat. Jadi setelah mereka menunaikan ibadah sholat Jumat yang pertama kalinya di Masjidil Haram,
Serentak keduanya menangis. Menangis karena kebahagiaan yang mereka rasakan. Menangis dengan tangisan kebahagiaan. Lalu mereka berkata, sungguh kami merasa seakan baru terlahir. Semua kehidupan yang telah kami rasakan dengan kesenangan dan kelapangan, itu tidak berharga sama sekali jika dibandingkan dengan masa-masa yang kami jalani beribadah di tanah haram ini. Itu kata mereka. Dan banyak kisah-kisah semisal ini. Jadi sungguh benar apa yang Allah sebutkan di ayat tadi, surat An-Nahl 97. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amalan saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia mengerjakan itu dalam keadaan beriman, sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita melihat berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita bisa menyimpulkan bahwa kebahagiaan itu diantaranya terletak pada dua hal yang sangat mendasar. Yang pertama, baiknya jiwa kita yang dilandasi dengan keimanan yang benar. Ini fondasi yang pertama, yaitu baiknya jiwa yang dilandasi keimanan yang benar. Sedangkan yang kedua, baiknya amalan seseorang yang dilandasi keikhlasan kepada Allah, jauh dari kesyirikan, dan kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, ya, dua pondasi kebahagiaan hidup yang disebutkan di surah An-Nahl ayat 97. Kemudian di surah Thaha ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Telah datang kepada kalian petunjuk dariku, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka hidupnya. Ya, ini surat Thaha ayat 123. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ganjaran bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama apa? Fala yadhillu, dia tidak akan tersesat. Dia akan dijaga oleh Allah dari berbagai kesesatan. Wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara hidupnya. Ya. Jadi mereka yang mengikuti petunjuk dari Allah, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, akan meraih kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan yang tidak akan terputus-putus. Baik ketika di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Dia akan meraih kebahagiaan yang abadi. Dan sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, ya, tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia justru tenggelam dalam kemaksiatan, ya, maka orang yang seperti ini tidak akan hidup di muka bumi ini kecuali dengan hati yang sengsara, kehidupan yang sempit, meskipun mungkin hartanya banyak, istananya megah, akan tetapi dia akan hidup penuh dengan kesengsaraan dan kesedihan yang tidak putus-putus, dan di akhirat akan lebih sengsara lagi. Sebagaimana disebutkan di ayat setelahnya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا
wa kadzalikal yawma tunsa. Ini surat apa? Kelanjutannya ya. Surat Toha ayat 124 sampai 125. Jadi di ayat ini dijelaskan tentang balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah. Balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang sombong. Apa yang akan dirasakan? Kesengsaraan hidup dan akan mendapatkan kesesatan di dunia dan akhirat. Jadi di ayat tadi disebutkan di dunia dia akan merasakan kegundahan, kerisauan, kegalauan, jiwa yang hampa dari akidah yang benar dan amalan saleh. Itu di dunia. Di alam kubur dia akan merasakan kesempitan dan himpitan sehingga tulangnya hancur berantakan karena dihimpit oleh tanah. Di padang mahsyar dia akan dikumpulkan, dibangkitkan dalam keadaan matanya buta, nggak bisa melihat. Padahal waktu di dunia dia melek. Sampai dia tanya kepada Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulunya aku melek? Apa kata Allah? Begitulah. Dulu ketika di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, petunjuk-petunjuk kami. Lalu kamu berpaling, meninggalkannya, maka hari ini pun kamu ditinggalkan. Iya. Jadi hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, as-saimin, was-saimat rahimakumullah. Ya. Balasan tadi ya. Di dunia dia akan merasakan kegundahan, kerisauan, di alam kubur akan merasakan kesempitan dan himpitan. Di padang mahsyar dikumpulkan, dibangkitkan dalam keadaan matanya buta. Ini semua karena apa? Karena dia di dunia buta dari kebenaran. Tuli, tidak mau mendengarkan al-haq. Dan berpaling dari petunjuk Allah. Tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di akhirat ya sesuai dengan jenis perbuatan dia ketika di dunia. Ya. Sebagaimana di dunia dia meninggalkan petunjuk Allah, maka di akhirat pun ditinggalkan oleh Allah. Ya, sebagaimana mereka telah menyia-nyiakan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, maka di akhirat pun ya disia-siakan oleh Allah. Sebagaimana di dunia dia menyia-nyiakan agama, maka di akhirat pun seperti itu keadaannya. Maka jamaah sekalian, jelaslah barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan, hendaklah mencarinya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah itu menurunkan petunjuk berupa Al-Quran agar kita bahagia dengannya. Tidak akan ada yang sengsara kehidupan orang yang mengikuti petunjuk Allah. Tidak akan ada yang sengsara orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ini janji Allah. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu supaya kamu sengsara hidup. Tidak. Iya. Justru orang yang ingkar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kata Allah? Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang akan merugi kehidupannya. Jadi barang siapa yang ingin bahagia, hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Bukan hanya sekedar membacanya, tetapi dia berusaha memahami makna-maknanya untuk kemudian dia realisasikan dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama ada 3 perkara yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan 3 ini adalah tanda kebahagiaan. Yang pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah bersabar, dan yang ketiga adalah
istighfar. Nah ini 3 perkara yang harus dilakukan untuk meraih kebahagiaan hidup. Kenapa 3 perkara tersebut? Karena dalam menjalani kehidupan di dunia ini, keadaan kita hanyalah berpindah-pindah dari satu keadaan kepada keadaan lainnya. Iya. Hanya berpindah dari satu keadaan dari 3 keadaan dari 3 tersebut. Yang pertama tadi apa? Bersyukur. Yang kedua adalah bersabar. Yang ketiga adalah istighfar. Nah, keadaan hidup kita nggak lepas dari 3 keadaan ini. Maksudnya, ketika kita diberikan kelapangan hidup oleh Allah, kesehatan, kesenangan, ya, diberikan berbagai kenikmatan, maka kita harus yakin itu adalah semata-mata karunia dari Allah. Sehingga dia pun bersyukur. Iya. Jadi kalau kondisi kita lagi baik, lapang, sehat, kewajiban kita adalah bersyukur. Dan wujud syukur itu dengan mengerjakan amal ibadah, melakukan ketaatan. Jadi bukan cuma sekedar mengucapkan alhamdulillah. Makanya Allah mau memerintahkan kepada keluarga Daud ketika mereka bersyukur, apa wujud syukurnya kata Allah? I'malu ala Dawud syukra. Wujudkan rasa syukur kalian kepada Allah dengan cara beramal. Beramal saleh, melakukan ketaatan. Ya. Ini kalau keadaan kita sedang baik, lapang, sehat, senang. Tapi keadaan kita nggak selalu demikian. Ada kalanya kita diuji oleh Allah dengan kesempitan, dengan sakit, dengan berbagai macam cobaan. Nah, kalau seperti itu keadaannya bagaimana? Ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan berbagai kondisi yang tidak menyenangkan, ya harus bersabar. Ya, ini tanda kebahagiaan yang kedua. Dia bersabar, menahan lisannya dari berkeluh kesah, menahan hatinya dari bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah, menahan anggota badannya dari melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Ya, dia tahan itu semua. Itulah yang disebut dengan bersabar. Dan memang berat. Sabar itu sesuai dengan namanya, as-sabr itu artinya pahit. Tapi buah darinya akan manis, lebih manis dari madu. Dan yang ketiga, istighfar. Iya. Kenapa? Apa hubungannya? Karena kita tidak selalu dalam keadaan istiqomah. Tidak selalu dalam keadaan taat, lurus. Terkadang kita didorong oleh hawa nafsu, terpengaruh oleh hawa nafsu, apalagi ditambah lagi dengan bisikan setan. Akhirnya kita melakukan maksiat, berdosa, apakah berupa meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Nah, ketika dia terjatuh dalam hal seperti ini, maksiat kepada Allah, dia sadar bahwa dia telah bermaksiat kepada Allah, bahwa dia telah melanggar larangan Allah. Sehingga mendorongnya untuk apa? Istighfar. Memohon ampunan kepada Allah. Nah ini, makanya pokok ciri kebahagiaan itu diantaranya 3. Dengan bersabar, bersyukur, bersabar, dan istighfar. Karena keadaan hidup kita di dunia tidak lepas dari 3 hal ini. Di saat senang kita bersyukur, di saat diuji oleh Allah kita bersabar, dan di saat kita terjerumus ke dalam dosa dan maksiat kita istighfar, mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jadi pokok dan landasan kebahagiaan itu adalah beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, kemudian beramal saleh yang sesuai dengan tuntunan syariat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi kebahagiaan
orang beriman itu kalau dia diberikan kemudahan oleh Allah melakukan ketaatan dan amalan saleh. Dan dia merasa sedih kalau nggak bisa melakukan ketaatan itu. Sedih ketika terluput dari sholat malam. Sedih ketika tahu itu malam semalam Lailatul Qadar. Sedih ketika dia terjatuh ke dalam dosa. Ini ciri ke orang mukmin ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, man sarrathu hasanatuhu wa asa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Kata Nabi SAW, barang siapa yang di antara kalian merasa bahagia, merasa gembira, merasa senang dengan kebaikan, ketaatan, amal saleh, dan dia merasa sedih dengan sebab terjatuh pada dosa, keburukan, kemaksiatan, fahuwa mu'min. Ini adalah ciri dia orang yang beriman. Ya. Jadi letak kebahagiaan orang beriman itu apa? Ketika dia diberikan kemudahan oleh Allah melakukan ketaatan dan amal saleh dan dijauhkan dari dosa dan kemaksiatan. Nah, dan bergembira dengan melakukan amalan saleh, ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang patut untuk disyukuri dan patut untuk kita merasa gembira dengannya. Di surat Yunus ayat 58 apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika falyafrah fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya sehingga kalian bisa beramal saleh, melakukan ketaatan, itu karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Hendaklah dengan sebab itu mereka bergembira. Dan apa kata Allah? Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah dan rahmatnya sehingga kalian diberikan kemudahan melakukan ketaatan dan amalan saleh, itu jauh lebih baik dari harta yang kalian kumpulkan di dunia ini. Maka berdasarkan ayat ini berarti kewajiban orang beriman adalah berlomba-lomba dalam kebaikan dan amal saleh, bukan perlombaan dalam mengumpulkan harta dunia. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua agar bisa bersyukur ketika kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan, bersabar ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, dan beristighfar memohon ampunan kepada Allah ketika kita terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Sehingga dengan 3 perkara tersebut kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala macam sebab yang dapat membuat hidup kita sengsara. Kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari semua sebab-sebab kesengsaraan itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan motivasi bagi kita semua dalam mencari kebahagiaan yang hakiki. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita hakikat kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Silahkan kalau ada hal yang ingin ditanya terkait materi atau yang lainnya, tafadhalu. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Ya. Ustaz, kalau sakit gimana Ustaz? Kan banyak tuh orang bilang kalau misalnya sakit itu mengurangi dosa. Apakah kita mesti bersyukur dengan itu Ustaz? Baik. Memang keadaan manusia dalam menghadapi musibah, cobaan, ujian, kan sakit termasuk musibah, cobaan dari Allah. Ya, apalagi sampai demam, menggigil. Itu dilarang kita mencela demam. Jadi ujian dan cobaan itu, musibah yang menimpa kita, itu diperumpamakan seperti kir. Kir itu apa? Peniup api, ya, semacam alat las. Kita tahu tukang las ada alat yang nyemprot api. Fungsinya untuk apa itu? Membersihkan karat yang ada di besi. Jadi kalau ada besi berkarat dan kotor,
itu disemprot pakai api, rontok itu karatnya. Nah, jadi itu ilustrasi caranya Allah membersihkan kita dari kotoran, noda, dosa, dan maksiat yang melekat. Yaitu dengan adanya ujian dan cobaan hidup. Dan keadaan manusia tidak keluar dari 4 atau 3 ya dalam menghadapi cobaan, ujian. Yang pertama adalah dia marah sehingga dia putus asa dari rahmat Allah. Marah dengan lisannya, misalnya berucap, ya Allah, kurang apa aku dalam melakukan kebaikan, kok engkau balas dengan cobaan seperti ini, seberat ini, ujian. Nah, sehingga dia berburuk sangka kepada Allah. Padahal nggak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Kita yakin Allah itu lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri terhadap kita. Gitu kan? Jadi nggak boleh suudzon kepada Allah. Nah, ini golongan yang pertama. Orang yang marah ketika mendapati ujian. Dengan lisannya, atau dengan hatinya tadi berburuk sangka kepada Allah, atau dengan tangannya, perbuatan badannya. Nampar-nampar pipi, membenturkan kepala ke dinding, atau merobek-robek baju, atau menjambak-jambak rambut, atau melempar piring, atau apa, membanting pintu. Iya. Ini golongan pertama adalah orang-orang yang merugi. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, nggak dapat pahala. Malah yang dia dapatkan dosa. Dengan sebab ujian itu, cobaan itu, musibah itu. Keadaan yang kedua adalah bersabar. Nah, ini yang wajib. Bersabar itu hukumnya wajib, bukannya sunnah. Karena Allah menggunakan kata perintah di dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis dengan kata perintah. Tadi sudah disebutkan hakikat sabar itu menahan lisannya ya dari mengucapkan kalimat yang tidak diridhai Allah, menahan lisannya dari berkeluh kesah, menahan hatinya dari suudzon, berburuk sangka, dan menahan anggota badannya dari melakukan hal-hal yang diharamkan seperti yang tadi dicontohkan. Mereka mendapatkan pahala dengan sebab kesabarannya itu. Iya. Dengan pahala yang jauh lebih baik dari musibah yang telah menimpanya. Sampai nanti di akhirat orang-orang yang di dunia selamat, nggak diuji oleh Allah dengan berbagai cobaan dan ujian, begitu melihat orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai ujian dan cobaan, termasuk sakit, mereka berkata, berangan-angan, duhai seandainya dulu ketika di dunia aku juga diuji seperti orang itu diuji. Orang itu diberikan sakit, penyakit. Kenapa? Dia iri dengan pahala yang Allah berikan kepada orang itu, yang lulus dalam menghadapi ujian dengan bersabar. Yang ketiga, dia ridha. Nah, ini ridha itu lebih tinggi daripada sabar. Sehingga tidak nampak bahwa dia mengalami musibah. Keadaannya seakan-akan sama saja. Di saat senang ataupun lapang, dengan di saat dia sedang sempit dan kesulitan. Dia tidak perlihatkan ke hadapan manusia. Itu orang yang ridha dengan takdir. Dan keadaan yang keempat, wah ini yang istimewa. Yaitu bersyukur. Iya. Kenapa? Karena dia sadar dengan adanya ujian dan cobaan itu adalah caranya Allah untuk meninggikan derajat dia. Caranya Allah untuk membersihkan dosa-dosanya. Caranya Allah dan tujuan-tujuan kebaikan. Penuh hikmah. Di balik sakit, ujian, cobaan, musibah. Nah, inilah 4 keadaan manusia ketika mengalami ujian, cobaan, musibah, tidak keluar dari 4 hal ini. Ya. Maka ukurlah diri kita termasuk golongan yang mana. Semoga tidak termasuk golongan yang pertama. Paling tidak menjadi golongan yang kedua, yaitu orang yang bersabar. Syukur-syukur menjadi golongan yang ketiga, orang yang ridha. Iya.
Dan yang istimewa kalau dia menjadi orang yang bersyukur. Seperti Nabi Muhammad SAW, para nabi. Mereka bersyukur. Mereka senantiasa mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap memuji Allah, walaupun keadaan sedang tidak baik. Ya, demikian. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Dari Sarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila kita ingin membantu orang lain dan saya memohon pada Allah agar dikukuhkan niat itu dengan dimudahkan semudah-mudahnya dalam melakukan hal itu, bagaimana tentang ini Pak Ustadz? Karena dalam hal ini apapun yang akan saya lakukan harus ada persetujuan suami. Sepanjang beliau belum mengizinkan, saya tidak berani melakukannya. Mohon pencerahannya. Apabila kita ingin membantu orang lain, ya, dan saya memohon pada Allah agar dikukuhkan niat itu dengan dimudahkan semudah-mudahnya dalam melakukan hal itu, jadi melakukan kebaikan tadi. Ya, bagaimana tentang ini? Iya. Orang sekedar niat itu sudah dapat pahala. Ya, dia melihat orang lain dalam kondisi kesulitan, dia punya niat untuk membantu. Dengan niatan itu saja dia sudah dapat pahala, bagaimana lagi kalau dia wujudkan apa yang dia niatkan. Nah, kalau pertanyaannya, ya, apapun akan saya lakukan, harus ada persetujuan suami. Sepanjang beliau belum mengizinkan, saya tidak berani melakukannya. Dalam hal ibadah, ya, yang wajib itu nggak ada kaitannya dengan persetujuan suami. Tapi kalau kaitannya dengan ibadah sunnah, baru. Betul, itu ada kaitannya dengan izin suami. Ya. Misalnya dalam membantu orang yang kesulitan datang ya ke kita, memohon bantuannya. Ya kalau harta itu sudah menjadi hak milik kita sempurna, walaupun pemberian dari suami, ya nggak harus izin lagi. Yang harus izin itu kalau hartanya suami yang kita sedang pegang. Itu jelas, wajib izin. Tapi kalau si suami sudah memberikan jatah bulanan ke istrinya dan menjadi hak milik sempurna sang istri, ya suami nggak perlu tahu lagi digunakan untuk apa. Gitu ya, apalagi untuk membantu orang yang sedang kesulitan. Demikian. Jadi harus dipahami, tidak selamanya kita ketika melakukan suatu perbuatan harus izin suami. Apalagi dalam perkara ibadah yang wajib. Tapi kalau ibadah-ibadah yang sunnah, apalagi terkait di sana ada hak suami padanya, betul, harus seizin suami. Demikian. Ibu siapa ini? Bu Zarni. Bu Zarni. Barakallahu fiik. Iya. Ini dari Pak Joko nih Pak. Pak Ustadz, dalam hampir setiap surah, perintah sabar selalu dikatakan dengan sholat. Tapi kadang-kala perintah sholat dikaitkan dengan sedekah. Mohon pencerahannya bila mana ada makna tafsir khusus dalam perintah tersebut. Mengingat kenapa tidak dibuat sendiri-sendiri misalnya gitu Ustaz. Iya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, misalnya dalam ayat wasta'inu bis sabri was shalah. Iya, mintalah pertolongan kepada kesabaran dan sholat. Gitu kan? Ini ada di surat Al-Baqarah. Iya, artinya apa? Hal yang dapat menolong kehidupan kalian itu dengan sikap sabar dan sholat. Iya. Sabar dan sholat. Pada asalnya sabar itu amalan hati. Ya. Sedangkan sholat itu mencakup ketiga amalan. Amalan lisan, amalan hati, dan amalan anggota badan.
Amalan lisan, dia membaca zikir-zikir bacaan sholat, mulai dari doa iftitah, al-fatihah, surat, dan seterusnya sampai salam. Ada amalan hati berupa kekhusyuan, takwa, ya, taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ya, dan ada amalan anggota badan dengan ruku, sujud. Nah, sehingga dikaitkannya perintah sabar dengan sholat, ya ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Dan penyebutan secara bersamaan sabar dan sholat, ini sebagai bentuk pemuliaan dari Allah, bahwa betul-betul kesabaran dan sholat itu dapat menolong kalian dari berbagai kesulitan. Intinya apa? Sarana yang untuk mendekatkan kalian kepada Allah. Hakikat yang menolongnya hanya Allah. Tapi di situ disandarkan bahwa sholat dan sabar bisa menolong. Artinya, kalau kita sedang mengalami musibah, ujian, cobaan, mendekatlah kepada Allah. Dengan cara apa? Sabar dan sholat. Ya. Di antara wujud kesabaran ya dengan mengerjakan sholat. Ya. Karena kalau nggak sabar, itu syaitan. Syaitan itu mendorong manusia untuk tidak sabar. Nah, cara kita untuk menjauh dari bisikan syaitan mengerjakan sholat. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sholat itu kan bagian dari zikir. Hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ya. Tapi kadang-kala perintah sholat dikaitkan dengan sodakoh. Iya, tadi sama. Ya. Sholat dikaitkan dengan sodakoh. Ya, sodakoh itu amalan berupa harta. Ya. Jadi yang diinginkan dalam ayat-ayat semisal ini, bahwa di saat kita mengerjakan suatu amalan, jangan berhenti di satu itu saja. Sebagaimana perintah Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau kamu sudah berhenti dari satu amalan, segera mengerjakan amalan yang lain. Dan amalan itu banyak bentuknya. Ada dengan anggota badan, dan ada dengan harta. Ya. Salat sebagai wujud keimanan kita kepada Allah, dan infak dan sodakoh. Kenapa disebut sodakoh? Itu dari kata siddiq. Siddiq itu apa? Bukti kejujuran iman kita. Bukti bahwa kecintaan kita kepada Allah lebih besar daripada harta. Sehingga kita infakkan, kita belanjakan harta untuk di jalan Allah. Maka disebutlah sodakoh. Ya, walaupun sodakoh itu nggak mesti berupa harta. Ya, jadi kita harus bisa bedakan infak, sodakoh itu beda. Bedanya apa? Kalau infak itu bentuk pembelanjaan harta, penggunaan harta. Makanya Allah menyebutkan orang-orang kafir pun menginfakkan harta mereka untuk memerangi Islam dan kaum muslimin, memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Allah menggunakan kalimat apa? Mereka menginfakkan hartanya. Jadi kalau infak itu kalimat yang sifatnya umum. Makanya ada embel-embel di belakangnya. Infak fi sabilillah. Infak di jalan Allah berarti dia membelanjakan hartanya pada jalur kebaikan. Ya, untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, untuk fakir miskin, ya bantu duafa, itu infak fi sabilillah. Ada juga infak fi sabilillah syaitan, berarti infak untuk di jalan syaitan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tadi. Jadi kalau infak itu bentuknya sifat pembelanjaan harta. Dikemanakan harta yang telah Allah berikan kepadamu? Jelas? Makanya itu lebih umum. Kalau sodakoh itu khusus pada jalur kebaikan. Kata Nabi SAW, kullu ma'rufin sodakoh. Semua bentuk kebaikan itu sodakoh.
Jadi bertutur kata yang baik, membantu orang yang mengalami kesulitan, mengangkatkan barang, berzikir dengan berbagai kalimat zikir. Itu semua sedekah. Jadi sedekah itu nggak hanya berupa materi. Bahkan kata Nabi SAW, senyummu bermuka manis, bermuka menyenangkan di hadapan saudaramu, itu terhitung sedekah. Gitu ya. Nah, jadi kata sedekah yang disebut dalam ayat nggak mesti berupa apa? Harta. Tapi iringilah sholat dengan amalan kebaikan setelah itu. Jadi sedekah yang dimaksud adalah segala bentuk amalan kebaikan. Jelas? Barakallahu fiikum. Ya. Terima kasih Ustaz. Ini ada lagi Ustaz, cuma agak-agak mulai kayaknya masalah tarawih ini. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, mohon maaf sebelumnya. Kalau di rumah sholat jamaah wanita aja, kalau witir boleh nggak? Kalau nggak pakai kunut, karena katanya sebaiknya pada Ramadan 10 hari terakhir harus pakai kunut. Dan andai nggak awal kunutnya boleh Nggak baca. hafal. Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, kunut witir itu sunnah, bukan wajib. Dan itu bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya pada sholat tarawih. Ya. Sebagaimana sholat witir disyariatkan bukan hanya di bulan Ramadan, begitu juga kunut witir, namanya aja kunut witir. Jadi Nabi mengajarkan doa kunut witir kepada cucunya, Hasan bin Ali. Ya, kita tahu Hasan Hussein kan? Hasan bin Ali diajarkan oleh Nabi SAW kalimat-kalimat doa untuk dia baca setiap sholat witir. Nah, sholat witir kan disyariatkan bukan hanya di bulan Ramadan. Sepanjang tahun. Iya. Nah, kaitannya dengan sholat tarawih, itu bedanya boleh dikerjakan secara berjamaah. Kalau sholat malam di luar Ramadan, nggak ada contohnya mengerjakannya secara berjamaah, kecuali sifatnya insidentil. Nggak disengaja, atau secara kebetulan, bukan direncanakan. Ayo, ini malam Jumat, bulan ini kita sholat malam rame-rame yuk berjamaah. Nggak ada contohnya. Ya, yang ada contohnya sholat malam berjamaah itu hanya di malam-malam bulan Ramadan. Nah, terus yang dicontohkan para salaf, mereka membaca doa kunut witir itu di 15 hari terakhir. Jadi nggak dari awal Ramadan. Tapi kalau sudah malam ke-15, 16, 17 terus sampai akhir, baru mereka melakukan kunut, doa kunut witir. Nah, jadi ibu-ibu kalau sholatnya di rumah, ingin mengamalkan sunnah berdoa dengan doa kunut, boleh. Di sini ditanya, bolehkah kalau nggak hafal sambil baca? Boleh. Jangankan baca doa kunut. Kalau ibu nggak banyak hafalan Al-Qur'annya, ya, sedangkan sholat malam itu yang paling afdol yang panjang berdirinya, berarti panjang bacaannya. Gimana mau panjang bacaan, hafalan saya cuma surat-surat pendek, itu juga sedikit, terikul aja. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, nambah sedikit inna atoina, gitu kan? Nah gimana? Boleh sambil melihat Al-Qur'an. Ya, boleh sambil melihat Al-Quran. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia diimami oleh Zakwan, ya, dan Zakwan mengimaminya dengan melihat mushaf Al-Quran. Ya. Nah, kalau dalam sholat kita boleh sambil melihat Al-Quran, apalagi doa kunut, ya, yang lebih pendek. Begitu Ibu. Jadi kalau Ibu nggak hafal, dan doa kunut itu kan bagus sekali kandungannya. Ya, apa?
Allahumma hdina fiman hadait. Atau Allah secara sendiri, Allahumma hdini fiman hadait. Ini kan minta hidayah. Diberikan hidayah. Ya Allah, berilah aku hidayah. Sebagaimana orang-orang yang telah Kau beri hidayah. Hidayah berupa ilmu dan hidayah taufik. Dilapangkan dada menerima kebenaran. Gitu. Wa'afini fiman afait. Ini yang kedua, minta afiat, keselamatan. Keselamatan dari penyakit, ya, keselamatan dari berbagai hal yang kita tidak sukai, dari wabah, dari fitnah. Ini afina, fiman afait. Dan di akhirat juga minta keselamatan dari neraka, dari azab kubur. Masuk juga di sini. Wa tawallana fiman tawallait. Ini minta perlindungan. Ya, dilindungi oleh Allah dari orang-orang kafir, dari orang-orang hasad, dengki. Iya. Apalagi Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait. Minta keberkahan. Berkahilah ya Allah apapun yang telah Engkau berikan kepada aku. Apa itu berkah? Mendatangkan kebaikan yang banyak. Jadi kalau Allah berikan harta, minta diberkahi. Sehingga kita tidak tamak terhadap harta. Sehingga dengan harta yang Allah berikan, tidak membuat kita lalai dari zikrullah. Ada orang-orang yang semakin diberi harta, semakin jauh dari Allah. Semakin sombong, berarti itu tidak diberkahi pada hartanya. Iya. Apalagi yang Allah berikan kepada kita. Anak, minta diberkahi. Sehingga anak itu menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang taat kepada Rabb-nya. Anak yang menjadi qurratu ain, penyejuk mata orang tuanya. Menyenangkan. Begitu. Iya. Anak yang diharapkan mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya ada di alam kubur. Ya. Nah. Begitu. Terus apa yang terakhir? Waqini syarra ma qadait. Lindungilah aku dari takdir yang buruk. Ya, jadi setiap ketentuan takdir yang buruk yang telah Kau tetapkan, lindungi aku. Ya. Nah, kan kita beriman ada takdir baik, ada takdir buruk. Jadi ada 5 permohonan di dalam doa qunut. Selebihnya itu pujian kepada Allah. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala. Itu pujian, makanya nggak perlu diaminkan. Kalau dalam salat berjamaah imamnya baca qunut, yang diaminkan hanyalah 5 ini saja. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Enggak usah diaminin seterusnya. Kecuali kalau imam setelah itu menambah dengan doa-doa yang lain dan kamu tahu artinya, aminkan. Demikian Ibu. Barakallahu fiik. Ada lagi Pak Ustadz. Dari Medi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau kita sholat witir di masjid setelah sholat raweh, terus tengah malam kita sholat tahajud plus witir, bolehkah? Iya. Ketahuilah, kata Nabi SAW, la witrani fil lailah. Nggak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Ya, jadi witir itu cuma sekali. Nah, terus gimana? Kita kan pengen ngejar Lailatul Qadar. Kebetulan di masjid ada 2 gelombang. Gelombang pertama habis Isya, gelombang kedua nanti yang tengah malam sampai menjelang sahur. Masya Allah. Kalau Anda diberikan semangat untuk melakukan hal itu hal yang sangat baik. Iya. Jadi caranya gimana? Caranya, kalau Anda ikut gelombang pertama, tetap ikut witir bersama imam. Ya. Tetap ikut witir bersama imam. Tapi di saat imam salam, Anda menambah 1 rakaat.
berdiri, kayak orang masbuk aja. Sehingga Anda belum dianggap witir. Karena Anda menggenapkannya jadi 4. Apalagi kalau yang 3 rakaatnya 2 kali salam. Ya kan? 3 rakaat, 2 rakaat dulu terus salam, terus nambah 1. Nah, pas nambah 1 ini, imamnya salam, Anda berdiri menambah 1 rakaat. Sehingga Anda belum witir. Jelas? Kenapa harus begitu? Kalau Anda cuma sholat ikut tarawih 8 rakaat, setelah itu Anda beranjak pergi, alasannya nanti saya mau ikut malam lagi. Anda rugi, karena terluput dari keutamaan yang Nabi sebutkan. Apa itu? Man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, syaratnya sampai imam selesai, berarti sampai selesai witir, akan dicatat untuknya pahala sholat semalam suntuk. Coba, kuat nggak kita sholat semalam suntuk? Dari habis isya sampai subuh sholat terus-terusan. Nggak ada yang sanggup kita. Iya. Tapi kita bisa dapetin pahala sholat semalam suntuk dengan cara sholat tarawih bersama imam, sabar ikut sama dia sampai selesai. Nah, makanya kalau cuma ambil 8 rakaat terus nggak ikut witir, Anda nggak dapat keutamaan yang disebutkan di hadis tadi. Gitu kan? Kan sayang. Nah, jadi solusinya Anda ikut sampai witir, tapi ketika imam witir, dia salam di rakaat ketiga, Anda berdiri menambah 1 rakaat seakan-akan masbuk. Ya, nanti witirnya Anda nanti bersama gelombang yang kedua. Karena pada asalnya witir itu di akhir malam. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ij'alu akhiru salatikum bil-laili witra. Jadikan akhir salat malam kalian sebagai witir. Jadi pada asalnya kalau Anda diberi kemudahan untuk bangun akhir malam, ya, apalagi di zaman sekarang ada alarm, ada waker, maka hendaknya witirnya jangan di awal malam, tapi di akhir malam. Gitu. Witir di awal malam itu hanya keringanan bagi yang khawatir nggak bisa bangun akhir malam. Kalau udah tidur pules, kebluk, nggak bangun kecuali dengan azan subuh gitu. Nah, kalau ada kekhawatiran seperti itu, boleh witir sebelum tidur. Gitu ya. Tapi hukum asalnya, yang afdal witir itu di akhir malam. Semoga bisa dipahami ya dari pertanyaan yang tadi terkait dengan salat witir kalau ikut 2 gelombang. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Komedi udah paham belum? Ada lagi nih Pak Ustadz. Iya. Bismillah izin tanya Ustadz, di masjid dekat rumah, habis terawih pulang. Kemudian jam 10:30 balik ke masjid, sholat tahajud 4 rakaat dan berdoa. Apakah ada dicontohkan Rasul seperti ini? Syukran Ustaz. Iya. Sholat tasbih itu nggak ada kaitannya dengan tarawih. Ya, sholat tasbih itu sepanjang masa, kapan punya kesempatan. Iya. Jadi kalau dilakukan terus-menerus seperti itu, jatuhnya bid'ah nanti. Karena nggak ada contoh dari Nabi SAW. Ya, dan sholat tasbih itu nggak ada contohnya melakukannya berjamaah. Sholat tasbih itu sholat yang dikerjakan sendirian. Iya. Yang masing-masing setiap kali rukun baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Begitu kan? Nah, jadi kalau di masjid Anda melakukan hal seperti itu, ya nggak usah ikut yang 4 rakaat tasbih. Ya, sholat tasbih 4 rakaat berjamaah itu nggak usah ikut. Karena nggak ada contohnya. Begitu. Jelas? Barakallahu fiik. Ya, Ustaz. Masih punya waktu nih Pak Ustadz ya? Silakan. Biasanya sampai jam berapa?
sebelum asar lah, jam 3 mungkin. Oh iya, ini baru 2:30. Jam 3. Ini dari Evi Rustam. Izin bertanya Pak Ustadz, melanjutkan pertanyaan Bu Emilia. Kalau kita sholat tarawih di rumah sendiri, terus kita tutup witir, kebangun untuk tahajud, bagaimana cara menutup witir yang tarawih? Tadi kan udah ya Pak Ustadz, hampir sama mungkin. Nah, kalau ternyata dia udah witir di awal, nih, nggak taunya diberi kemudahan untuk bangun akhir malam, jam 2 terbangun. Ngapain? Masa nonton bola, kan sayang-sayang. Ya, atau nonton TV atau apa. Sholat lagi nggak apa-apa. Karena pada asalnya, sholat malam itu nggak ada batasan jumlah. Mau 11, mau 23, mau 30, mau 33, mau 43, boleh. Yang penting kata Nabi, sholat malam itu kan dari selesai Isya sampai terbit fajar. Cara mengerjakannya setiap 2 rakaat salam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu pokoknya setelah selesai 2 rakaat salam. Setiap selesai 2 rakaat salam. Nabi nggak nyebutin berapa kali 2 rakaat salamnya. 2 rakaat salam sampai berapa kali. Nabi nggak menyebutkan batasan. Kecuali dengan sabda beliau, sampai kalian khawatir akan segera terbit fajar. Kalau sudah khawatir, udah mau masuk subuh, hendaklah kalian tutup dengan witir. Begitu. Nah, jadi nggak usah diperdebatkan tentang jumlah rakaat tarawih. Karena pada asalnya, sholat malam itu silakan sebanyak-banyaknya. Pokoknya setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mau berapa kali kan? Mau 5 kali, mau 6 kali, mau 10 kali. Selagi belum masuk waktu subuh, Anda lakukan hal seperti itu. Kalau sudah witir di awal malam, ya nggak usah witir lagi. Kan nggak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Jadi nggak perlu dibatalkan. Nah, jadi ada hal yang ingin saya luruskan. Pemahaman sebagian orang, katanya kalau udah witir nggak boleh sholat lagi. Ini keliru. Nggak ada contohnya. Nabi pernah sudah sholat witir, terus Nabi sholat lagi 2 rakaat setelahnya. Lu katanya witir itu sholat penutup. Bukan berarti kalau udah ditutup, nggak boleh melakukannya lagi. Seakan-akan begitu. Udah ditutup, jangan dibuka lagi. Nggak begitu. Maksudnya, jadikanlah witir itu sholat terakhir kamu. Di akhir malam. Kalau memungkinkan, kalau bisa. Jadi sifatnya hanya afdoliyah. Lebih utama. Bukan berarti kalau udah witir nggak boleh sholat nambah lagi. Nggak ada dalilnya. Justru yang ada dalilnya sebaliknya. Nabi pernah sudah witir, terus beliau sholat lagi 2 rakaat. Gitu ya. Makanya kalau bapak atau ibu diberi kemudahan untuk bangun malam lalu menambah sholat tahajud, silakan. Berapapun rakaat. 2 rakaat salam, terus doa, zikir, baca Quran. Udah itu sholat lagi 2 rakaat. Terus sampai masuk waktu sahur, sahurlah segera. Begitu. Jelas? Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, witir tuh nggak boleh 2 kali ya Pak Ustadz? Nggak boleh 2 kali, cukup sekali aja. Tapi kalau mau dilanjutin lagi nanti malam sholat tahajud juga nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Nggak apa-apa, tapi jangan witir lagi. Kan udah. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Kalau sholat sunnah pakai mushaf, pakai suara boleh nggak? Maksudnya pakai suara boleh. Suara siapa? Suara kita apa suara rekaman? Kalau suara rekaman kita cuma dengerin doang ya nggak boleh. Kan yang disyariatkan baca kita yang sedang sholat. Jadi mushaf itu cuma untuk melihat aja. Jadi sekarang kan ada stand yang buat ada penyanggah di depan. Jadi taruh Al-Quran besar yang kira-kira jarak semeter kita kebaca,
Udah sholat sambil lihat gitu. Tangan tetap sedekat. Gitu kan? Nah, nanti Suara kita katanya Pak Ustadz, suara suara kita kita. agak keras katanya kita. Oh iya, kalau sholat malam memang dijaharkan. Hmm. Dijaharkan sholat malam itu jangan sir. Sir itu sholat siang. Kayak zuhur, asar, duha, itu sir. Nggak bersuara. Tapi kalau sholat malam, dianjurkan bersuara. Karena lebih mendatangkan kehusyuan. Lebih bisa sesuai antara bacaan di lisan dengan hati. Iya. Nah, dan bisa lebih jauh dari rasa kantuk, ya. Beda kalau kita bacanya sir. Walaupun salah sendirian, jaharkan. Ya, walaupun sendirian, jaharkan. Tapi ya jahar sekedarnya aja, jangan sampai kayak imam di masjid, apalagi sampai kedengaran tetangga gitu ya, nanti jauh bahaya lagi, nanti jatuhnya keria. Ya, jahar itu intinya keluar suara, ya, demikian. Walaupun perempuan, nggak apa-apa, selagi aman dari fitnah. Artinya nggak ada laki-laki asing yang mendengarkan suaranya. Begitu. Iya Ustaz. Asal jangan pakai mic yang kencang banget jadi Pak Ustaz. Iya. Ada lagi, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, apakah boleh sholat sunat syuruk di rumah? Ini pada asalnya sholat sunnah syuruk atau isyrok. Ya, jadi beda syuruk dan isyrok. Kalau syuruk nggak boleh. Kenapa? Syuruk itu matahari sedang terbit. Itu kan disuruh nggak boleh sholat. Nah kalau isyrok itu sholat 15 menit setelah matahari terbit. Iya. Itu pahalanya sama dengan haji dan umroh bersama Nabi SAW. Tapi disebutkan di hadis itu syaratnya, pertama Anda salat subuhnya berjamaah. Yang kedua, berjamaahnya di masjid. Jadi ada orang di masjid tapi nggak berjamaah. Ada juga orang yang berjamaah tapi di rumah nggak di masjid, gitu kan? Nah ini syaratnya dia berjamaah di masjid. Setelah subuh dia nggak pulang, tapi duduk di tempat dia sholat. Duduk di tempat dia sholat, menunggu sampai matahari terbit. Gitu ya. Woi, tadi ingetin. Iya. Kemudian, jadi menunggu matahari terbit itu dengan apa? Dengan zikir. Mau baca zikir pagi, mau baca Al-Quran, mau dengerin ceramah, kalau ada ceramah. Intinya nggak tidur. Jadi habis subuh tiduran dulu, rebaan, nanti pas matahari terbit, wah udah masuk waktu nih, terus sholat. Nggak dapet. Ya gitu ya. Nah, baru setelah matahari terbit, isyraq 15 menit. Setelah matahari terbit, dia sholat 2 rakaat. Baru itu disebut sholat sunnah isyraq. Ya, ini disebutkan di hadis. Jadi syaratnya apa? Sholatnya subuh di masjid. Kemudian yang kedua, dapat jamaah bersama imam. Kemudian yang ketiga, setelah subuh dia diam di tempat, menunggu sampai matahari terbit. Kemudian yang keempat, waktu menunggu dia isi dengan zikir atau baca Quran. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang nggak ke masjid? Bisa mendapatkan keutamaan yang sama. Karena keutamaannya disebutkan itu pahalanya seperti orang yang haji bersama Rasulullah SAW yang sempurna haji dan umrohnya. Ini kan menunjukkan pahala besar. Ya, dan itu menunjukkan kesungguhan dan keseriusan. Memang butuh kesabaran loh, nunggu dari subuh sampai syuruk itu, sampai isyraq, ya kan? Kurang lebih ya sejam lah kita isi dengan zikir. Nah kalau ibu-ibu gimana? Nggak ke masjid? Boleh, dia sholat subuh
di rumah setelah sholat subuh dia duduk di tempat dia sholat sambil zikir, baca Quran, ya, terus sampai matahari terbit 10 menit atau 15 menit setelah terbit baru dia sholat 2 rakaat. Insya Allah dia juga mendapatkan keutamaan yang sama. Tapi dengan syarat jangan sampai melalaikan kewajiban dia selaku ibu rumah tangga di rumah. Iya, jangan alasan mau sholat isyraq terus suaminya nggak dilayani, dicuekin, ya kan? Padahal mau kerja, iya. Apalagi bukan Ramadan, butuh sarapan, anak-anak juga mau sekolah. Nah, ini salah, ya. Melayani mereka itu wajib, sholat isyraq itu sunnah. Yang wajib harus lebih didahulukan dari yang sunnah. Tapi kalau dia hidup nggak ada kewajiban seperti yang tadi disebutkan, suami udah nggak ada, anak udah besar-besar, dia ingin dapat pahala sholat isyraq, maka lakukanlah seperti yang tadi telah dijelaskan. Ya. Barakallahu fiik. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ini ada pertanyaan tapi Ustadz udah jawab tadi. Kalau wanita untuk sholat syuruk di rumah sendiri, gimana Pak Ustadz tadi? Iya, udah dijawab. Ada lagi pertanyaan kah? Teman-teman apa mau tanya langsung? Menyambung doa kunut bagaimana bisa bila setelah subuh ada yang tidak melakukan? Oh, kunut setelah subuh itu ada silang pendapat di kalangan ulama, ya. Nah, misalkan dia dengan nama AA, RD, di itu dengan feeling itu satu, ini kita bebas ya, tapi kalau seandainya untuk mengedit iya. Sholat kunut subuh itu kalau imamnya melakukan kunut subuh ya kita ikut mengaminkan. Ya tapi kalau kita sholat di rumah ya kalau nggak kunut subuh ya nggak apa-apa. Karena hadis tentang Nabi melakukan kunut subuh itu hadisnya dhaif. Kalaupun sahih, makna kunut bukan seperti yang kita pahami dengan doa tadi. Karena kunut dalam bahasa Arab ada 12 makna. Di antaranya berdiri yang lama, di antaranya khusyuk, di antaranya panjangnya bacaan. Dan itu sifat salat subuhnya Nabi. Karena terdiri hanya dari 2 rakaat, beliau melakukannya dengan khusyuk, panjangnya bacaan, lamanya berdiri. Dan itulah yang dimaksud dengan kunut dalam hadis. Demikian Allahu a'lam. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau mau langsung silakan. Sambil nunggu Pak Ustadz, kalau zakat fitrah itu ada ukurannya nggak sih Pak Ustadz? Iya, jelas. So itu ya kalau mau dikonversi ya sekitar 2,5 kilo ya sampai 3 kilo lah amannya. Iya. Jadi zakatul fitr itu ada kaitannya dengan Idul Fitri. Namanya sama kan zakat fitri. Orang nyebutnya zakat fitrah. Iya. Sebetulnya boleh. Tapi kalau fitrah itu nggak pakai zakat. Fitrah saja. Kalau zakat namanya zakat fitri. Sama seperti Idul Fitri. Jadi 2 kata yang berbeda. Emang apa bedanya? Kalau fitrah, orang nyebutnya zakat fitrah, itu yang dizakati adalah jiwa. Jiwa kita. Gitu kan? Nah, kalau zakat fitri, nah itu kaitannya dengan iftar. Fitri itu iftar. Apa artinya iftar? Waktu berbuka puasa. Jadi zakat fitri dengan Idul Fitri ada kaitan. Apa kaitannya? Sama-sama terkait dengan ibadah Ramadan dan orang yang wajib bayar zakat yang mengalami iftar waktu berbuka puasa di akhir Ramadan.
Misalnya Ramadan tahun ini 30 hari. Siapa yang mengalami tenggelamnya matahari di 30 Ramadan, dialah yang wajib bayar zakat. Sehingga, misal, na'udzubillah, kalau ada yang meninggal dunia di waktu asar, kan berarti dia tidak menemui waktu iftar di akhir Ramadan. Udah nggak ada dia, udah nggak bernyawa. Wah ini gimana nih si almarhum, apakah kita zakati? Nggak ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena dia sudah nggak ada ketika maghrib tiba, ketika waktu berbuka akhir Ramadan. Udah nggak ada. Jadi nggak harus dikeluarkan zakatnya. Sebaliknya, kalau ada yang meninggal dunia di waktu Isya, di malam takbiran, berarti saat iftar, waktu buka puasa di akhir Ramadan dia masih ada nyawanya, masih mendapati. Berarti tetap wajib dikeluarkan zakatnya satu nyawa utuh, satu jiwa utuh atas nama si mayit. Begitu ya. Nah sekarang ada bayi baru lahir habis asar jam 5 sore. Kan berarti dia mendapati waktu berbuka di akhir Ramadan. Ya, sehingga ini anak bayi dihitung nggak nih? Dihitung. Dikeluarkan zakat sama seperti zakat orang dewasa, satu jiwa juga. Kenapa? Karena dia mendapati iftar, waktu berbuka di akhir Ramadan. Nah, kalau ada orang lahir malam takbiran tapi jam 8 malam habis Isya. Nah, ini gimana? Di saat waktu iftar dia masih dalam kandungan, lagi proses pembukaan, enggak wajib zakat. Tapi kalau mau dizakati nggak apa-apa juga, boleh. Tapi hukumnya hanya sebatas sunnah, tidak wajib. Jelas? Jadi ada hubungan antara zakat fitri dengan Idul Fitri. Ya. Nah, jadi fitri itu ada dua makna. Makna pertama, berbuka akhir Ramadan, kembali lagi tidak berpuasa. Makanya Idul Fitri itu artinya kembali lagi tidak berpuasa. Gitu ya. Nah, kalau fitrah itu artinya yang dizakati per jiwa. Nah, berapa? Ya tadi 3 kilo lah main amannya. Per jiwa 3 kilo. Jadi kalau Anda punya anak 3, ya suami istri aja ada 2, anak 3 berarti zakatnya 5 orang, 5 jiwa dikali 3 kilo, berarti 15. Anda berikan kepada fakir miskin. Boleh langsung ke tetangga yang miskin, boleh juga titip ke panitia zakat yang ada di masjid. Begitu. Ya, beda zakat fitr dengan zakat mal. Zakat fitr itu 2. Yang pertama, mustahiknya hanya fakir miskin. Ya, kan kalau zakat harta 8 asnaf tuh, ada yang buat bayar utang, ada yang untuk memerdekakan budak, ada yang untuk fisabilillah gitu kan, ada 8 mustahik. Itu bukan zakat fitr, itu zakat mal, zakat harta kita. Tapi kalau zakat fitrah hanya fakir miskin, karena tujuan dari zakat fitr adalah agar orang-orang miskin ada makanan di hari raya. Sehingga hari raya, hari kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh orang-orang kaya, tapi orang-orang miskin pun merasakan kebahagiaan. Sebabnya apa? Ada harta yang dia bisa makan di hari raya itu. Begitu. Dan yang kedua, zakat fitr itu berupa makanan pokok. Ya. Karena makanan pokok di negeri kita beras, ya pakai beras. Ya, gimana kalau pakai uang? Ya kalau pakai uang ya nanti pokoknya di pendistribusiannya pakai beras, nanti panitia yang beliin berasnya, gitu. Jadi kenapa nggak pakai uang aja? Kalau pakai uang itu tujuan zakat fitrnya nggak tercapai. Memang apa tadi? Tujuan zakat fitr adalah adanya jaminan makanan untuk orang miskin di hari raya. Kalau dikasih uang belum tentu dia beliin makanan, belum tentu dia beliin beras. Bisa jadi buat beli baju atau buat beli kuota, ya kan?
Terus kalau uang, hilang syiar Islam. Ya. Jadi sedekah yang tersembunyi. Cukup transfer atau kasih amplop, hanya antara muzakir dan mustahik yang tahu. Tapi kalau pakai beras, nampak syiar. Itu orang nenteng-nenteng beras sebanyak itu. Ini ada apa ya? Kok hari-hari ini banyak sekali beras di masjid. Terus saya ngelihat orang meminggul-mangkul beras, ada yang sekarung, 2 karung. Nampak syiar. Oh, ini akhir Ramadan. Syariat zakatul fitr. Kita itu disuruh menampakkan syiar. Dan Allah memuji, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menampakkan syiar agama Allah, itu menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Begitu. Jelas, Bapak? Ya, Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Masih ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Kalau terawih di rumah sendiri pakai kunut boleh nggak Pak Ustadz? Wanita salat tarawih di rumah sendiri itu pakai kunut boleh, kan tadi saya sudah jelaskan. Kunut itu nggak harus berjamaah. Kunut itu nggak hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan juga. Kapan kita sholat tahajud, terus witir, boleh kita kunut, ya. Nah, boleh kita kunut. Jadi kalau tahajud di luar Ramadan pun tutup dengan witir. Mau 1, mau 3 boleh, gitu ya. Kalau Anda witir terus melakukan kunut itu boleh, hukumnya sunnah. Anda membacanya itu dapat pahala tambahan. Kalau nggak baca, ya sah aja, salat Anda sah. Nah, Ini masalah pelaksanaan pembayaran fidyah Pak Ustadz. Pembayaran fidyah dilakukan apakah sebelum puasa, habis, atau harus di sisi Ramadan dahulu? Bolehkah selesai pembayaran Ramadan. kecil, misalnya 10 box makanan dan lain-lain, terus 10 box makanan bulan depan, 10 box lagi, seterusnya. Iya, Orang tua yang sedang sakit, gimana Pak Ustadz? fidyah kalau untuk orang tua atau untuk diri kita sendiri karena hamil atau menyusui, fidyah itu nggak boleh sekaligus di awal Ramadan. Baru tanggal 1 Ramadan, udah saya bayar fidyah sekaligus buat 30 hari ke depan. Ini yang nggak boleh. Ya, kalau diduluin nggak boleh. Kenapa? Karena Anda belum tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Bisa jadi Anda sembuh dari penyakit sehingga kewajiban Anda bukan fidyah tapi puasa. Bisa jadi qadarullah nggak ada umur, meninggal. Gitu kan? Nggak ada kewajiban untuk difidyahkan kalau udah meninggal. Nah, makanya jangan dibayar di awal Ramadan, apalagi genap sekaligus 30 hari. Tapi, jadi seharusnya gimana? Fidyah itu setiap hari yang sudah kita lewati. Jadi mau bayar tiap hari boleh. Pokoknya hari ini saya nggak puasa, nanti menjelang maghrib saya kasih fidyah ke miskin buat buka puasa dia. Supaya apa? Kita dapetin pahala puasa orang itu. Walaupun kita nggak puasa, kita dapetin pahala puasa dengan cara apa? Ngasih makanan buat buka puasanya dia. Ya, wah repot tiap hari. Ya udah boleh ditunda. Udah 10 hari nih. Ya, bayar fidyah 10 hari dulu deh. Iya, karena memang baru 10 hari. Bayarnya di tanggal 11. Ya. Atau mau ditunda sekaligus di akhir Ramadan. Ya. Jadi caranya bisa 2. Cara yang pertama, Anda undang 30 orang miskin makan di rumah Anda sampai kenyang, prasmanan, silakan. Ya, itu boleh. Pokoknya 30 orang miskin diundang dengan niat Anda bayar fidyah. Dihitung, wah nih, oh ternyata lebih, ya nggak apa-apa, terhitung sedekah. Yang penting jangan kurang. Yang datang cuma 25. Ya berarti masih ada kewajiban fidyah 5 orang lagi Anda. Gitu ya. Karena bulan ini Ramadannya 30 hari.
Ya, wah kalau cara kayak gitu nggak muat, rumah saya sempit, repot juga. Ya udah, cara yang kedua. Gimana cara yang kedua? Mesen aja nasi box, 30 box, langsung dibagikan ke fakir miskin. Pastikan fakir miskin. Jangan 30 box taruh di masjid. Orang jamaah masjid nggak tahu, hanya dipikirnya silakan ambil, main ambil aja. Padahal nggak semua jamaah masjid yang sholat di situ miskin, malah banyakan yang kaya. Iya. Tapi yang namanya gratisan ngambil juga, gitu kan? Nah, jadi gimana ini fidyahnya? Ya nggak sah. Makanya bayar fidyah itu dipastikan mustahik yang nerima orang miskin. Jangan dengan cara taruh di masjid tadi. Gitu ya. Nah kalau yang ditanya gimana kalau saya mampunya dicicil 10 hari dulu, bulan depan 10 hari lagi. Ya, boleh aja, nggak apa-apa. Sesuai dengan kemampuan. Ya. Nah, lagian sebetulnya nggak berat juga sih fidyah. 1 kali makan, bukan sehari makan ya. Sehari kita nggak puasa, kasih makan orang miskin sekali makan sampai kenyang. Gitu. Jadi 1 box nasi Padang, paket yang berapa? Ya 35.000 juga udah enak nasi Padang kan. Mau pakai ayam atau mau pakai rendang, udah cukup sekali makan aja. Bukan sehari makan, kalau sehari makan Indonesia 3 kali. Iya. Begitu Ibu, cara pembayaran fidyah. Jelas? Barakallahu fiik. Harus fakir miskin ya Pak Ustadz. Iya. Kalau tukang ojek gitu juga nggak boleh ya. Tukang ojek ya belum tentu miskin ya. Kan dia punya motor ya. Sebetulnya definisi miskin itu definisinya orang kebutuhan sebulan, misal 1 juta sebulan. Misal ya, penghasilannya dia kurang dari 1 juta, tapi di atas 50%. Ya, saya penghasilannya cuma 600.000 atau 700.000 atau 800.000. Seharusnya berapa? 1 juta. Nah ini miskin. Nggak nyampe target dari kebutuhan pokok dia. Kalau fakir lebih rendah lagi. Kebutuhan sebulan 1 juta, penghasilan kurang dari 50%. Iya. Kebutuhan sebulannya 1 juta, tapi penghasilan dia ya cuma 200.000, 300.000, 400.000. Itu fakir namanya. Jadi fakir itu keadaannya lebih sengsara dari miskin. Jadi kalau miskin aja boleh dikasih, apalagi fakir. Begitu, Pak. Jelas? Ya. Nah. Satu lagi nih Pak Ustadz. Ya. Ada pembagian zakat di masjid saya mulai hari ke-28, berarti sebelum Idul Fitri nih. Sebelum puasa habis berarti, Ramadan habis. Ya, boleh saja. Makanya kalau mau bayar zakat di waktu yang afdal, ya jangan lewat panitia masjid, karena mereka kerepotan nantinya kan. Mereka sempatnya ya tanggal 28, karena harus prepare untuk lapangan, pelaksanaan sholat id, mungkin gitu. Tapi tetap sah zakat Anda. Ya. Kalau yang afdal, memang zakat itu H-1 atau H-2 paling cepatnya. Yang lebih afdal lagi, habis subuh di hari raya. Itu panitia masjid mana yang mau nerima? Ya kan? Kecuali kita bayar sendiri, ngasih ke fakir miskin. Ya, kalau kita bagi sendiri nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Nggak apa-apa, jadi kita bisa ngamalin yang afdal. Iya. Kebetulan tetangganya banyak yang miskin, saya sekalian berangkat ke Tanah Lapang untuk sholat, saya kasih zakat fitr saya ke dia sambil mampir. Itu yang afdal. Makanya kenapa sholat Idul Fitri sunnahnya diakhirkan, ya beda dengan Idul Adha, disegerakan. Karena Idul Adha disegerakan supaya proses waktu penyembelihan lebih panjang. Ya. Idul Fitri kenapa diakhirkan? Supaya proses orang bayar zakat lebih lapang. Gitu ya. Nah, jelas? Jelas Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Maksudnya yang paling afdol tuh habis subuh bagi ini Pak Ustadz.
Iya, bagi sendiri jalan belum bagi mau. sendiri. Tapi kalau mau lewat panitia mana yang mau? Paling, wah bisa bagiinnya, tapi besok. Kami nggak ada waktu hari ini. Gimana itu? Ya boleh aja. Yang penting si muzaki ngasih zakatnya sebelum sholat Id. Gitu ya. Iya. Pendistribusiannya ternyata panitia bisanya habis sholat Id, ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ya jangan sih. Makanya kebanyakan main amannya panitia malam takbiran atau H-1 udah dibagi-bagikan. Setelah itu nggak mau terima lagi dia karena amanah kan. Ya. Misal saya mau pulang kampung, ada kewajiban zakat ya 10 kilo atau 20 kilogram beras. Ya, saya titip ke Pak Bob. Iya. Pak Bob, saya mau pulang kampung nih, H-10. Ini zakat saya, tolong kasihin ke tetangga sebelah. Tahu kan? Oh iya, tukang beca itu, iya dia miskin. Iya, baik Pak. Sudah, saya pulang kampung. Nggak tahunya, Pak Bob kelupaan. Pas saya balik dari kampung, ingat, oh iya Bapak, nitipin saya zakat ya? Belum saya kasihin Pak. Itu padahal sudah hari lebaran atau +1 atau +2 lebaran. Gimana ini? Apakah berarti zakat saya nggak sah? Karena belum dikasihin. Sedangkan waktu akhir bayar zakat kalau sholat Id ditegakkan. Gitu kan? Iya. Tetap sah zakat saya. Kenapa? Karena saya memberikannya jauh sebelum hari raya. Kalau kelupaannya Pak Bob, itu urusannya Pak Bob, gitu. Iya. Jelas? Jelas Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Iya. Ya, kayaknya cukup sekian Pak Ustadz. Iya, Masya Banyak Allah. habis. Udah mau Udah jam mau 3 start. juga nih, 5 menit lagi. Yuk. Silakan Pak Ustadz sekalian ditutup. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan ya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, salat kita, tilawah kita, ya, puasa kita. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Makasih Ustaz Bob. Makasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Pak Bob. Ketemu lagi di Jazakumullah khairan Pak Ustadz, kajian pengurus. berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bob ya. Yo, teman-teman. Oke teman-teman. Terima kasih Ana. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.